kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, ada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kau layanannya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang kau lakukan bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat mengganti
memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dapat memandang-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan,
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih kami dapat memandang Engkau. Kami dapat memandang wajah. Kami dapat melihat terang yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk segala anugerah. Sampai sejauh ini Engkau membawa kami. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur. Engkau sedang membawa setiap orang datang kepada. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sangat baik. Silakan Engkau kembali mengajari kami. Terima kasih buat persekutuan ini Bapa. Kami boleh bersama-sama ada di dalam. Dan setiap hari memberikan anugerah. Kami bersyukur. Kami boleh bertumbuh dalam. Haleluya. Kami tundukkan kembali pikiran kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Bahkan kami sangat membutuhkan Engkau. Engkaulah makanan bagi kami. Engkaulah minuman bagi kami. Engkaulah yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sangat berdaulat atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari setiap orang yang memandang Tuhan sama-sama katakan amin. Baik.
Shalom semua sekali lagi. Shalom. Salam semua. Shalom. Oke. Saya juga menyapa yang ada di radio. Sudah berapa sekarang ya? Wah, ada 3 saja ya. Iya. Berarti ada yang biasanya hadir, berarti tidak hadir, sudah cukup. Yang belum buka kamera, oke, baik. Puji Tuhan. Adakah yang mau bercerita pagi ini? Pak Dedi mau cerita kah? Skip dulu Pak, belum. Oh, belum ya. Gimana jualannya? Ya fluktuatif sih Pak. Nggak bisa diprediksikan juga. Kadang rame, kadang ya standar-standar. Ya bahkan pernah ada kondisi ya sepi. Ya, makanya dibilang fluktuatif. Terus Tuhan bilang apa? Ya Tuhan bilang ya untuk saat ini ya dijalani aja dulu gitu. Tapi ke depannya memang ya saya harus ini. Ya akan ada momen ya saya bayar orang untuk ini, untuk jaga. Oke. Itu jadi kedepannya yang saya bayar orang untuk jaga, ya saya tinggal hanya menyediakan ininya aja, nggak perlu harus seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan saya harus standby terus dari jam 12 sampai dengan jam 10 malam itu saya harus di situ untuk jaga. Oke. Berarti sudah berapa lama ya? 3 bulan lah Pak. 3 bulan ya. Oke. Nanti akan diajarin ya. Gimana caranya pas namanya bahwa ya sebetulnya Tuhan itu Tuhan yang di dalam kita sejauh pertumbuhan kita ya. Oke, baik. Ya memang ada masanya di mana kita diizinkan untuk, kalau saya ingat dulu masa kenapa sih harus nggak langsung sembuh aja gitu. Itu hampir bergumul terus juga ya. Sampai lama-lama nyerah. Ya sudah, jalani saja. Ya. Nah waktu dijalani baru ngerti. Jadi waktu ya kayak dalam tanda kutip pasrah ya. Ketika pasrah itulah memang Tuhan itu kelihatan. Dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Waktu masih struggle gitu ya, masih kayaknya berjuang gitu, itu Tuhan tidak kelihatan di sana. Maksudnya itu kita nggak merasakan pimpinan Tuhan. Gitu. Waktu struggle coba lagi dengan usaha kita ya, dengan kekuatan kita. Semuanya begitu, dalam pengenalan juga begitu. Dalam menanti-nantikan Tuhan juga begitu, struggle ketika ada sesuatu yang ya struggle itu artinya kan kayak ada yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan ingin mendengar suara Tuhan, makin nggak mendengarkan suara Tuhan. Kita berjuang untuk mengerti, makin nggak mengerti.
berjuang untuk mau mendengarkan suara Tuhan, makin tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi memang suara Tuhan yang sebenarnya kan sebetulnya kan kita seperti punya Tuhan masing-masing kan di dalam kita. Jadi pertumbuhan kita atau pertumbuhan Tuhan yang di dalam kita yang kita sebut itu Tuhan yang berinkarnasi itu ya seiring dengan pertumbuhan kita gitu. Yang kita sebutkan kan pertumbuhan secara roh ya. Seiring dengan itu. Makanya Tuhan melihat pertama ya, Tuhan melihat kita, dia berikan anugerah. Lalu bagaimana kita menghargainya? Bagaimana kita mengikutinya? Ya. Seiring itulah sebetulnya pertumbuhan kita. Makanya seperti dikatakan kemarin ya, orang tetap masih bisa menemukan hidup di dalam misalnya firman Tuhan yang tertulis, logos itu ya, yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Jadi Tuhan bisa pakai itu. Tetapi saudara, kita seperti orang yang hidup di zaman modern, tapi dengan teknologi kuno gitu. Berarti kita hanya bisa menyelamatkan orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang tidak tertolong lagi. Kerusakan yang sangat parah tidak tertolong lagi. Kalau kita hanya memperhatikan diri kita saja, maka ruang lingkup kita hanya di situ saja. Nah, ketika tadi menyanyikan lagu memandang Tuhan gitu. Nah, apa yang kita pandang ketika kita memandang Tuhan? Kan imajinasi kita kan bisa tumbuh ya. Bisa melihat, misalnya kita pandang sinar kemuliaan misalnya. Apa yang kita pandang? Keindahan. Ketika dalam persekutuan ini, masing-masing kita bisa memandang wajah Tuhan yang berbeda. Tapi begitu disampaikan firman Tuhan, itu pandangan kita kepada Tuhan itu satu. Tergantung apa yang kita dengar. Kalau misalnya dari sini perkataannya tentang menasehati kita, menegur kita, maka kita memandang Tuhan sedang menegur kita. Tapi kalau di sisi lain, dia itu sedang bersuka cita, maka kita sedang memandang Tuhan itu bersuka cita. Ya. Jadi memang seperti dikatakan tadi itu fluktuatif kan. Nah, keadaan dunia sebetulnya fluktuatif juga. Jadi kita boleh merasakan dunia ini seperti suasana hati kita. Nah, jadi begitu kita memandang Tuhan, apa yang kita pandang? Dikatakan begini, saudara. Kita datang kepada Tuhan yang adalah terang. Maka pertama-tama, saudara, terang Tuhan itu menerangi dulu sisi kegelapan kita. Oke? Jadi, ketika Tuhan menerangi sisi gelap kita,
maka kita melihat diri kita di bawah mikroskopnya Tuhan. Makin kita datang kepada terang, makin kelihatanlah segala kekurangan kita. Nah, tetapi di dalam terang itu ada hidup juga. Itulah firman yang kita baca. Jadi firman yang kita baca itu pertama itu seperti pengetahuan, tetapi begitu itu menjadi pengalaman real. Jadi firman itu hidup. Firman itu nyata. Makanya nanti dikatakan ketika Tuhan datang, bisakah kita memandang Dia? Kalau ketika terangnya itu datang menerangi kita, lalu kita sembunyi, maka ketika kita makin dekat, kita bersama-sama ini ya, kan makin dekat ceritanya. Coba saudara bayangin, kita ini semua, Tuhan di tengah-tengah, dari segala penjuru, kita itu sedang datang menghampiri Dia dan sedang dipanggil pulang semuanya. Ya. Nah, makin mendekat, ketika kita makin melihat terangnya, maka ketika sisi-sisi gelap dalam hidup kita diterangi, apa saja? Kalau tadinya kita itu hanya mempertahankan kebenaran kita, itu kita sulit maju. Dan saya memang perhatikan ketika setiap bicara dengan orang itu ya. Walaupun ada berita yang baru gitu, ternyata dia masih suka di berita yang lama. Suka misalnya masih sedang terjadi pemisahan gitu misalnya gitu. Jadi begitu kita katakan yang baru gitu, misalnya tentang kemarin pengertian tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu itu, maka dia tidak akan berani melanjutkan cerita itu. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap anak bungsu itu pada akhirnya? Ketika dia mendapatkan kasih karunia, apakah dia tetap menjadi anak yang manja? Tidak mungkin. Karena dia sudah melihat kesalahannya. Ketika dia diterima dengan hati yang sangat tulus, dan memang dia sudah menghabiskan gitu warisannya. Bahkan dari kesadaran dari dalam hatinya, biarlah saya jadi hamba. Kan begitu orang yang dibawa pulang kembali. Ketika Paulus semakin dekat dengan Tuhan, lalu terangnya itu kan sampai membuat dia itu rebah kan, membuat dia menjadi buta. Dia mengenal Allah yang sesungguhnya lewat pengalaman dia. Lalu dia seperti anak bungsu yang pulang gitu, diterima. Lalu saudara, dia memiliki hati persis seperti anak bungsu itu. Biarlah aku jadi hamba saja. Karena di rumah Bapakku, ya banyak hamba-hamba yang bekerja. Jadi dia tidak punya, nggak berani lebih lagi. Bahkan harusnya dia adalah anak. Dan anak harusnya tetap di rumah. Kan yang bekerja itu kan hamba.
Kan Tuhan sendiri yang mengatakan. Anak yang tetap di rumah. Tapi dia mau jadi hamba, saudara. Makanya dia habis-habisan keliling dunia. Dia pikir dia bisa menyenangkan bapaknya. Karena melakukan pekerjaan. Saudara, di sorga para malaikat itu mereka tidak disebut anak. Mereka adalah pelayan-pelayan. Kitalah yang ditetapkan memerintah. Sekalipun mereka kita lihat mungkin kalau penglihatan malaikat yang gagah perkasa. Tetapi yang tetap di rumah adalah anak. Jadi si anak sulung itu, saudara, dia pikir karena dia membantu bapaknya bekerja, dia pikir dia sudah menyenangkan hati bapaknya. Jadi dia tidak berusaha mengetahui apa yang paling dirindukan oleh bapaknya. Semua, saudara, kebanyakan itu hanya ingin menyenangkan Tuhan sesuai dengan gagasannya. Sesuai dengan pikirannya. Semua mau ingin membuat pelayanan. Bahkan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Mungkin melakukan yang paling sulit. Dulu itulah pikiran saya. Membuat rehabilitasi. Karena melihat setiap hari. Dan setiap kali saudara melihat orang-orang yang hancur, entah apapun dia gitu ya. Dari yang paling hancur gitu. Mau dia hancur karena masalah perjudian, pencurian, keberingasan. Mungkin dia itu sangat sadis gitu ya. Atau mungkin pelacuran yang terjadi. Atau apa saja, perzinahan apa saja. Misalnya memperhatikan kejatuhan para hamba Tuhan. Gitu. Itu saudara, dalam hati saya selalu perhatikan itu. Gitu. Nah, saudara, sehingga saudara diam-diam dalam hati saya ini selalu tanya, gimana hatimu terhadap orang-orang itu Tuhan. Saya selalu mencoba menempatkan diri saya di antara mereka. Coba. Jadi setiap kali mau lihat pengemis, mau lihat anak-anak pengemis, bahkan anak yang baru dilahirkan gitu ya, ketika dibawa, digendong gitu. Jadi setiap kali mendapatkan kebenaran gitu, pengen rasanya cerita sama orang gitu. Tapi belakangan belajar gitu. Iya ya. Saya kan sudah melewati yang namanya pelayanan seperti itu gitu ya. Misalnya kalau kita dulu kan melayani kan, kita sudah melewati perjalanan yang panjang. Gitu. Jadi di situ lagi areanya. Gitu. Areanya sekarang adalah bagaimana dapat masuk ke kedalaman hati Allah itu. Jadi memang saya sadari saudara, ketika berbicara mengenai kedalaman hati Allah itu,
kadang memang nggak dimengerti karena memang tingkat pengertian berbeda-beda. Kalau misalnya saya diingatkan tentang Wahyu 12 itu memang sejak awal pertobatan saya, itu kan saya ngerti gimana pentingnya ayat itu. Jadi kata-kata yang di dalamnya itu benar-benar wah, tingkat pengertiannya mungkin lebih memahami yang benar-benar dulu mendapatkan ayat itu kan, karena perenungan di situ. Nah, jadi ketika tadi kita memandang Tuhan, apa yang kita lihat? Tahankah kita berdiri di hadapan Tuhan? Jadi ketika dikatakan tahan berdiri, itu pengertiannya juga sebetulnya dalam. Kita nunduk enggak? Kalau Yohanes di Pulau Patmos, itu benar-benar diangkat wajahnya gitu, dipegang dia, itu kan pengalaman adikodrati. Tetapi kita sekarang mengalami persis seperti itu, Saudara. Seperti yang dialami oleh Yohanes itu. Tetapi sifatnya lebih real, bukan supranatural. Karena pada waktu itu Yohanes itu dikuasai oleh roh. Jadi ketika dikuasai oleh roh itu, Saudara, itu adalah cara Tuhan di masa yang lalu untuk membuat satu gambaran yang jelas. Tetapi bukan itu yang paling diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita semua ciptaannya ini, jadi ketika itu seperti sebuah satu model gitu loh, ukuran. Bahwa nanti kita akan mengalami semua itu. Semua kita akan mengalami dan real. Jadi apa yang ada dalam Alkitab itu sebetulnya adalah satu standar. Dan kita akan mengalami dalam ukuran yang berbeda. Kenapa? Karena kan sebetulnya manusia cuma satu. Jadi kalau di istilahnya disaring tinggal antara Allah dan manusia. Cuman karena kita sudah banyak sekali, jangan nggak tahu kan? Kalau seandainya kita dibawa keliling bumi ini, sekarang kan kita bisa keliling bumi ini kan? Bahkan kita bisa melihat seluruh bagian-bagian yang tersembunyi dari bumi ini kan? Googling aja pakai Google Earth itu. Kita bisa dari satelit gitu melihat di daerah mana, bahkan bisa difoto tentang keadaan bangsa-bangsa lain bagaimana. Kita boleh melihat keadaannya semuanya. Kalau mungkin ketika kita dalam terangnya ini kita melihat, wah rasanya benar-benar saudara, rasanya udah mau dihukum semua. Itu adalah ketika kita melihat di sekeliling kita. Tapi ada tempat-tempat lain yang kayaknya ya enggak bergeming. Ada di tempat-tempat lain, saudara. Pemaksaan tentang disuntik itu sampai datang ke rumah-rumah. Tapi kenapa di tempat kita tidak? Ada di tempat lain langsung dipecat karyawan yang tidak mau. Tetapi kenapa di tempat kita tidak? Ada orang lain yang sampai runtuh gitu kan, sudah akhirnya terima. Tapi kenapa kita tidak?
apa? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Jadi sepertinya masing-masing orang itu seperti berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi 7 jemaat itu sebagai 7 gambaran. Kita ada di mana? Di satu sisi memang saudara, Tuhan berdaulat untuk mengizinkan apa yang kita alami. Tapi di sisi yang lain saudara, semua itu adalah akibat daripada pilihan yang kita ambil. Kalau kita runut ke belakang, kita pilih pohon pengetahuan yang baik atau jahat, atau pohon kehidupan. Sejak dari sekarang, kita makan apa? Harus ganti makanan. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara, tapi untuk yang sifatnya kekal. Jadi, kalau kita melihat yang sekarang, melihat dunia yang sekarang, ketika kita mendengarkan tentang keluar dari Babel, keluar dari dunia, kalau kita pakai cara kita, maka kita akan seperti tergopoh-gopoh meninggalkan. Bagaimana meninggalkan? Hanya dengan memandang Tuhan dan masuk terus kepada terang. Kita harus ingat esensi Tuhan. Jadi saudara, perumpamaan dia sebetulnya sederhana. Dan kalau kita makan pohon kehidupan, saudara, kita itu memang melihat bagaimana memang awalnya itu fluktuatif kita ini, berubah-ubah. Tetapi saudara, ombak itu hanya ada di permukaan. Tetapi di tempat yang paling dalam tak ada lagi ombak. Memang di tingkat tertentu masih ada arus yang kuat ya. Tetapi di paling dalam itu adalah sangat tenang sekali. Itulah ruang Maha Kudus. Kalau kita ada di luar, di pelataran, itulah yang dikatakan diinjak-injak. Gitu. Tempat itu memang diinjak-injak. Makanya Tuhan Yesus itu dihukum di luar perkemahan, di luar kemah. Tetapi Tuhan itu sudah datang ke ruang Maha Kudus, memercikkan darahnya. Makanya dikatakan di ruang Maha Kudus itu gelap. Tempat yang paling dalam. Anak dikatakan tinggal di rumah. Aku akan menjadikan kamu menjadi soko guru, menjadi fondasi. Dan tidak akan keluar dari sana selama-lamanya. Saudara, kalau di kepolisian itu ya, kalau dia sudah selesai sampai terakhir mungkin sebelum dia pensiun gitu ya, dia mungkin sempat sampai jadi Kapolda gitu. Yang paling terakhir itu adalah tinggal atau di mana, ditarik ke pusat. Itu di Mabes biasanya kan. Jadi saudara, mereka itu sudah bahkan ada yang ya dia punya meja saja.
Sampai dia akhirnya nanti pensiun. Tahukah saudara, sebetulnya kita juga demikian. Tetapi begitu kita tinggal di dalam dia, maka dia itu tetap jadi dia memerintah. Tapi tahukah pemerintahan yang tertinggi bukan jadi presiden. Bukan juga jadi penguasa dunia ini. Bukan di luar, itu di luar, saudara. Jadi yang dikatakan memerintah itu bukan seperti presiden kita memerintah, bukan. Kita tepat memerintah di dalam. Seperti yang sedang kita alami sekarang. Kita diperintah oleh dia. Jadi ketika dikatakan anak itu tetap di rumah, disitulah pusat pengendalian semuanya. Jadi ibaratnya saudara, di markas besarnya YouTube. Dengan banyaknya YouTuber-YouTuber yang ada. Jadi semua itu dari pusat pengendali. Mereka tahu semua. Jadi dia itu seperti invisible man. Seperti orang yang tak kelihatan. Tapi mengatur segala sesuatu. Dan tahukah saudara, ini sudah terjadi. Jadi bagi para orang kudus itu yang dikatakan tadi di dalam Alkitab kitab Wahyu itu sudah terjadi. Jadi saudara, kalau kita lihat rancangan yang dirancangkan oleh elit global sampai memasukkan nano robot itu saudara, sebetulnya itu tiruan. Tapi kita nggak bisa bilang itu, itu yang rancangannya si jahat. Jadi ketika kita mengetahui itu, kita akan melihat kalau dari perspektifnya kita, kalau di dalam pikiran kita itu masih ada pekerjaan iblis, maka kita nggak bisa melihat itu sebagai Tuhan. Kalau pikiran kita masih dikuasai, dicengkeram. Jadi pencengkeraman iblis itu dalam kita itu bukan lagi secara fisik langsung. Bukan, karena sebetulnya dia sudah dikalahkan. Cuman karena kita itu belum mau keluar dari situ. Artinya begini saudara. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Ketika orang aniaya kita nggak mau terima sebagai satu proses. Maka si jahat itu masih mencengkeram kita. Itulah sebetulnya yang terjadi dikatakan kesusahan besar. Jadi kita tidak melihat Allah yang terus bergerak. Makanya bahaya sekali saudara, kalau kita tidak menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau masih ngotot aja gitu, nunggu terus. Makanya ketika saudara berbicara dengan orang, kalau dia itu masih terus menantikan Tuhan, mereka pasti akan mengalami yang namanya sampai ke penanaman chip, sampai semuanya. Sampai pemasangan tanda itu. Masih terus akan mengalami. Jadi ibaratnya saudara, itu percaya Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak pernah percaya Tuhan.
menjalankan ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Jadi saya karena mereka yang datang dulu gitu kan, saya lihat, tadinya lihat kelihatan dari wajahnya. Gitu. Dulu begitu, wow, karena mereka dulu masih di area mau melarikan diri dulu ya, karena saking itunya ya, saking mencekamnya pada waktu itu. Apalagi mereka mendengarkan kabar-kabar dari yang sampai istilahnya, pokoknya itu tanda. Mereka ceritakan tentang elit global itu kan, informasinya itu kan begitu menguasai. Sehingga mereka rela mati untuk itu. Tapi mereka pakai cara ayat yang lain. Jadi mereka pakai, oh Tuhan mengungsi gitu kan. Sehingga mereka pakai semua yang ada di dalam Alkitab itu sebagai hidup mereka. Padahal mereka tidak tanya sama Tuhan. Kenapa mereka dulu seperti itu? Sampai lari ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke celah-celah batu. Mereka rela dirampas semuanya. Jadi ketika mereka mendengarkan cara gitu, wah rasanya ini yang betul gitu. Nah, tapi begitu waktu berlalu gitu. Ketika berapa kali ketemu lagi gitu ya, terjadi penurunan gitu. Karena ya hati mereka masih ada di dunia. Walaupun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, hati mereka tetap tinggal di Mesir, saudara bayang. Istilahnya roh mereka tinggal di sana. Walaupun tubuh mereka sudah berangkat. Dan mereka melihat perbuatan Tuhan. Tapi hati mereka masih tinggal di sana. Sehingga begitu terjadi goncangan lagi. Begitu mereka dites dengan masalah hidup mereka. Lebih baik pulang ke sana. Di sana banyak bawang pre, kita bisa makan daging. Makanya itulah yang sedang diharapkan oleh orang-orang yang di dunia ini. Jadi begitu reda, pikir udah waktunya kita bikin bisnis lagi misalnya gitu. Hatinya tetap masih melekat dengan dunia. Masih mencari lagi harta di dunia. Anak itu punya segalanya. Apa yang punya bapaknya, itu punya dia. Selama kita masih punya keinginan, maka kita akan disiksa oleh keinginan kita. Apalagi keinginan dunia ini. Tetapi apabila kita memandang Allah, bukti daripada orang memandang Tuhan, dia dipuaskan. Dia tidak disiksa oleh keinginan-keinginan yang lain. Dia tidak lagi begini, saudara. Saudara, ada kecenderungan ketika kita sudah mengalami Tuhan, apalagi dengan sekarang. Ada satu perasaan begini, saudara. Aduh, aku tidak akan melepaskan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara,
Orang yang memandang Tuhan itu ketika dia merasakan ketenangan, rasanya dia nggak pengen meninggalkan suasana itu. Sehingga dia selalu menjaga-jaga supaya Tuhan itu tidak pergi atau dia tidak keluar dari situ. Dia seperti pegang Tuhan. Jangan pergi kemana-mana ya. Suasana ini. Makanya saudara, ada banyak orang itu menggali sumur kebangunan rohani. Itu yang sedang terjadi. Saudara perhatikan keadaan itu ada di sekeliling kita. Sehingga ada kecenderungan Tuhan sudah tidak ada. Tapi dia membuat Tuhan itu tetap ada. Bagaimana caranya? Ya bernostalgia di dalam kenangan-kenangan. Itulah yang dikatakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi ingat yang direnungkan adalah firman Tuhan. Pada waktu Yosua disuruh merenungkan firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan Logos. Yang sudah tertulis. Sehingga saudara, dia bisa nyaman di situ. Tetapi orang ini akan mengalami kematian. Karena saudara, di satu sisi saudara, firman yang tadi itu karena nggak lagi di situ Tuhan, maka dia akan mati di situ. Akan stuck di situ. Kenapa dikatakan dia itu Alfa dan Omega, Allah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu seperti lingkaran gitu. Saudara. Jadi saudara, waktu yang kekal itu, waktu Tuhan itu kekal. Jadi kalau digambarkan itu saudara, kalau waktu kita itu arus searah. Kalau waktunya Tuhan itu arus bolak-balik yang gini dia. Tidak terhingga itu. Ini. Kayak angka 8 yang gini. Itulah kekekalan. Jadi saudara, selama bumi ini masih ada, tidak berhenti tabur menuai katanya kan? Jadi kehidupan itu berjalan. Tetapi ini sudah terpisah-pisah gitu. Orang-orangnya sudah terpisah. Lama-lama makin terpisah. Satu dengan yang lain. Jadi kayak penyaringan, tingkat penyaringan. Tingkat penyaringan. Sampai kita mencapai yang namanya anak sulung. Jadi ketika dikatakan berita kepada kita anak sulung, itu adalah firman yang seperti benih. Sifatnya itu bertumbuh terus. Tetapi ada hal-hal di dalam dunia ini yang menghimpit katanya. Sehingga dia nggak bisa tumbuh. Gitu. Itulah kekhawatiran akan hidup. Kekhawatiran akan dunia ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara ketika saya perhatikan, jadi semua yang kita lihat di sekeliling kita, itu adalah wajah Tuhan. Nah, begitu kita melihat itu saudara, kita melihat bagaimana orang itu istilahnya Tuhannya sedikit. Ada Tuhannya yang banyak. Kita bisa lihat. Kenapa kita bisa lihat? Karena
kita itu masuk ke dalam hatinya Allah. Kalau kita masuk ke dalamannya Dia, kita bisa melihat dari atas. Makanya dikatakan Asaf itu kan, sampai aku masuk ke tempat yang lebih dalam, ke ruang Maha Kudus. Seperti hewan aku di hadapanmu, katanya. Jadi bodoh gitu. Lalu disitulah kita melihat. Dan waktu kita melihat, itu rasanya begini saudara. Sama seperti Tuhan. Mau tolong kita, tapi nggak bisa. Sampai mau nggak mau saudara, dia itu harus menunggu gitu loh. Bayangkan saudara, itu dengan miliaran manusia di muka bumi ini. Kan berbagai macam itu. Ada yang ateis kan, ada yang agama ini, agama itu kan. Dengan berbagai macam. Tahukah saudara, Tuhan tepat ada dalam mereka. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya firman Tuhan yang dalam mereka. Makanya ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Itu berbeda-beda keadaannya. Jadi begitu kita melihat ada orang yang pernah kenal Tuhan, melayani Tuhan, mungkin berkhotbah kemana-mana, berkhotbah tentang iman. Tapi begitu kita melihat keadaannya sampai seperti itu, rasanya sedih sekali. Rasanya bilang begini. Jadi kalau orang-orang, ayo tetap kuat. Kuat Pak, semangat Pak. Mujizat pasti terjadi. Itu rasanya saudara miris sekali. Tapi saudara sengaja Tuhan tunjukkan. Harusnya orang itu sudah mati. Dan memang sudah mati. Mungkinkah Tuhan seperti itu? Membiarkan kita melewati. Membiarkan kita seperti itu sampai mungkin memohon kepada orang. Tolonglah donorkan darahnya bagi saya. Karena enggak gitulah. Kita itu seperti memohon kepada orang yang menganiaya kita. Tolonglah. Macam mana lah. Saya ini kan percaya Tuhan. Ya kamu sudahlah. Kamu ini. Saya percaya Tuhan loh. Macam mana saya mau bilang. Kita mohon kepada penganiaya kita. Coba. Betapa sedihnya hati Tuhan. Jadi ketika kita memandang wajah Tuhan yang seperti itu gimana gitu. Jadi Tuhan itu sedang bawa kita, coba kamu lihat ini. Saudara pengen rasanya gitu. Tapi di satu sisi saudara, kita mesti menunggu Tuhan. Jadi sumber yang utamanya itu. Allah yang utamanya itu. Pusatnya kita. Jadi kita sebagai anak, dia Bapa. Hanya itu bedanya. Jadi tempatkan diri kita sebagai anak. Dia bapaknya. Itu masalah otoritas. Bapakku lebih besar daripada aku. Kalau bapak kita aja mau ke tempat yang paling rendah, kita bisa. Saudara, Tuhan Yesus tidak semua orang mati dibangkitkan dia dulu.
Tidak semua orang kusta yang disembuhkan dia. Tidak semua pemungut cukai yang dipanggil dia. Tidak semua nelayan yang dipanggil dia. Jadi ketika kita melihat keadaan itu, saudara, kita diizinkan melihat kadang satu pelajaran. Kamu lihat nih. Coba nih. Dia bilang dia melayani Tuhan. Dia bilang dia percaya Tuhan. Kira-kira dia percaya nggak sama aku? Ketika saya bicara dengan teman-teman yang saya katakan tadi. Pengen rasanya menceritakan apa yang Tuhan tunjukkan. Tapi nggak bisa. Mereka hatinya itu masih melekat di dunia. Tapi mau meninggalkan dunia. Hati kita sekarang ada di mana? Jadi bukan masalah kita keluar dari keadaan kita, bukan. Kenapa kita diizinkan di situ? Cek hati kita. Kenapa kita diizinkan seperti itu, ngalami seperti tadi ceritanya itu. Ketika melihat gitu, dulu saudara saya berpikir, kok lucu ya? Kok bisa selama waktu sakit itu, kok bisa hidup ya? Dengan anak 4 gitu. Belum seperti sekarang, saudara. Ada dana dari gereja? Tidak. Tapi aneh, bin ajaib bisa hidup terus. Sampai waktu itu nggak punya uang lagi bayar untuk BPJS gitu. Tapi gara-gara itulah saya berhenti berobat. Gitu. Berapa sih dulu? Sangat murah sekali, saudara. Masih 150 per bulan, saudara. Jadi gara-gara itu, saudara, saya berhenti berobat, saudara. Jadi hasilnya harusnya itu masih ada bercak-bercaknya. Masih belum, kalau harusnya itu masih ditambah mungkin berapa bulan lagi. Dan kalau dengar berita dari orang, kadang-kadang gitu ada yang kambuh lagi gitu. Tapi saudara, begitu hampir mau kambuh lagi gitu. Itu sempat lagi ada kayak muntah gitu, ada darah gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak sama dengan yang dulu. Itulah namanya Allah yang hidup. Kalau si jahat itu selalu menahan kita, supaya kita nggak maju terus. Allah itu hidup, saudara. Jadi saudara, kalau kita membayangkan Allah itu Allah yang benar-benar sesuai dengan esensinya, dia sangat ahli dalam mengubah kita. Dia sanggup mengubah kita. Wow, kita itu terus akan dikerjakan oleh dia. Itulah namanya hidup. Dan seperti itulah prosesnya dia mengubah kita. Menjadi benda-benda kesukaannya dia. Kita seperti alat yang dibuat dari emas gitu. Yang kalau dipakai itu untuk tujuan yang mulia gitu. Pinggan emas atau cawan emas. Untuk apa? Itu untuk peristiwa-peristiwa yang sangat resmi. Yang sangat spesial. Saudara,
Dia menjadikan kita semua seperti itu. Dipanggil kita semua. Jadi ketika melihat keadaan itu, saudara, saya, oh iya, Tuhan. Sekarang kita jadi lebih dewasa gitu. Tak sembarangan dalam bertindak. Ada waktunya. Ada rasanya ketika kita disuruh melihat, ini pelajaran loh. Kamu lihat nih. Hatimu ketika kamu bicara, kamu kan belajar dari dulu. Dulu kamu sembarang saja. Nah, sekarang dia. Saudara, walaupun kegoncangan sangat goncang sekali. Tetapi Allah tetap di dalam ketenangan. Wow, itu luar biasa. Dia tetap bisa menjaga keseimbangan alam semesta ini. Itulah luar biasanya, saudara. Sehingga, saudara, ketika di satu waktu, saudara, dia menunjukkan kepada kita tanah perjanjian ini. Ini loh tanah perjanjian. Musa hanya melihat dari jauh. Itu gambaran, saudara. Karena itu satu ketetapan. Saudara, saking dekatnya Musa dengan Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa dirinya. Karena kan 80 tahun, mana cukup untuk mengenal Tuhan. Henok harus melewati 360 tahun. Dia nggak ada di bumi lagi, dia diangkat. Saudara, kita ini sampai melewati batas 1000 tahun. Jadi kalau orang mengatakan, oh pengangkatan, tiba-tiba diangkat, aduh itu benar-benar salah sekali. Nggak melihat dari sudut kekekalan. Dan kalau ada juga orang yang bilang, mau pulang. Pulang deh, pulang. Berkemas-kemas terus. Tuhan menunjukkan sama kita. Barang sudah dikemas semua katanya. Pesawat sudah datang. Ayo yang mau boarding segera. Langsung takut dengan kematian. Gitu. Nah, itu Tuhan tunjukkan. Supaya apa? Supaya kamu lihat sinkron nggak dengan yang dia bicarakan. Itu yang sedang kita lihat. Itu perjalanan. Jadi sekarang ketika kita lihat keadaannya, orang lain sudah dipaksa semua gitu kan. Tapi saudara, makin lama makin ngerti gitu. Kamu kan nggak sedikit pun nggak berkuasa atas aku. Kenapa aku mesti tersinggungnya dengan perkataan? Ketika pemimpin kita di perusahaan memaksa kita. Ada orang yang mengalami A. Tapi kita kok beda ya? Bahkan nggak ada orang yang bisa sentuh, saudara. Percaya itu. Kalau saudara ada di tahtanya setiap hari. Itu hanya sekedar, hanya begini. Jarak antara kita dengan Tuhan, antara surga dan bumi. Bukan seperti yang dibilang jutaan tahun cahaya itu. Hanya sejauh saudara memandang dia. Hanya sejauh begini. Saudara angkat kepala saudara. Lihatlah anak domba yang menyelamatkan
isi dunia. Yang menebus dosa dunia. Kan Yohanes kan hanya bilang, Yohanes Pembaptis kan bilang, ketika Yesus lewat, itulah anak domba. Lihatlah. Ya, hanya segitu. Bisakah saudara menikmati bahwa saudara sudah ada di dalam Dia ketika saudara bersandar begini menyembah Dia? Maka kata-kata saudara yang rutinitas itu rasanya seperti menjijikkan bagi saudara. Kalau nggak sinkron mulut saudara dengan hati saudara, saudara akan merasa nggak mungkin bisa begini. Makanya Tuhan ajak, ayo berperkara kita, nak. Ayo. Kamu ini sudah besar loh, nak. Kamu ini pewaris loh. Lihat nih harta bapakmu ini. Lihat semua alam semesta ini loh. Ini yang akan kamu atur loh. Bukan sekedar bisnis kita yang kecil ini, apalah itu. Itu semua para pekerja yang mengerjakan itu. Para pelayan. Anak tinggal di rumah. Disitulah kita melihat, saudara. Tetapi kita juga nggak bisa bilang begini. Oh, langsung kita. Nggak ada tahapannya memang. Jadi ketika apa yang diperhadapkan dengan kita, ayo lihat Tuhan. Pegang apa yang ada padamu. Kita nggak perlu menunggu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sekarang kita sudah menikmati. Nggak perlu nanti ketika umur sekian, saya bersama dengan istri saya gimana, saya bersama dengan anak saya gimana nanti ya. Enggak. Apa yang kita hidupi sekarang. Kita mendapatkan upah setiap hari. Kalau kita masih di posisi pelayan. Tetapi begitu kita sadar, ternyata kita anak. Dan Bapak itu yang bilang, anakku sudah pulang. Padahal tadinya dia mau jadi pelayan. Dia mau sama dengan hamba. Tapi begitu pulang langsung dikasih baju pesta kan. Makanya coba lihat yang di perjamuan itu. Kenapa kamu tidak pakaian pesta? Kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta? Sampai saudara beberapa kali saudara saya melihat mimpi gitu ya. Pakaian sompang samping. Kadang lagi pakai pakaian gitu. Saya melihat diri saya berkali-kali gitu. Sampai kemarin itu yang saya bilang, itu disuntik itu. Saya lihat dengan jelas. Tahu nggak? Tinggal bagaimana saya mengalihkan perhatian saya. Jadi si jahat itu selalu mengingatkan kita, kamu masih kayak gini loh. Kamu masih pakaian kayak gini loh. Tetapi Tuhan tidak. Sudah diganti pakaian kita. Ayo cepat. Ganti pakaianmu. Dipotong, saudara. Lembu yang tambun. Mari kita bersukanya. Mari kita bersuka cita. Sadarkah kalau saudara adalah anak yang sedang pulang dalam perjalanan? Dan dia sudah tahu saudara bakal pulang. Dan dari kisah di Alkitab itu dikatakan, kita sudah disuapkan penyambutan, saudara. Ketika anak saya pulang dulu itu,
Yang umur 3 tahun itu tahu nggak? Sudah ada foto besar anak saya, nggak tahu ukuran berapa ya. Kuenya besar sekali sudah. Kalau saya ingat itu sudah. Penyambutan Tuhan atas saudara. Karena kita anak, percayakah saudara-saudara? Jadi tergantung penerimaan saudara akan diri saudara. Kok anak? Lalu dia segera memasakkan cincin otoritas. Mari kita memerintah dunia ini. Tapi cukup dengan perkataan. Kita jaga keseimbangan di dalam kita ini. Apa yang kita alami? Itulah yang terjadi di luar sana. Saudara masih bekerja mungkin hari ini. Kondisi saudara. Itulah kondisi tempat saudara bekerja. Kondisi ketenangan, damai, sejahtera saudara. Itulah keluarga saudara. Ya, makanya satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Bayangkan saudara, generasi saudara ke atas dan ke bawah. Langsung dia sembuhkan semua. Saudara menjadi seperti Allah. Saudara tahu Abraham? Kenapa dia disebut, dia itu dikatakan bapak orang beriman. Hanya dulu yang dilakukan dia itu selesai. Dan dia melihat semua bangsa-bangsa di bawah. Ya kita seperti itu semua. Itu gambaran saja semua. Karena memang Allah yang hidup di dalam kita. Itulah artinya. Dan kita anak, bukan hamba. Bukan pelayan. Saudara. Bukan orang yang harus melayani. Memuji dia siang dan malam. Bukan artinya kita nyanyi terus. Itu bukan. Hidup kita ini sedang setiap hari. Ayo semua lihat diri kita. Jangan lagi keluar dari hatinya itu. Nikmati dia. Begitu keluar kita dari posisi kita, jadi injak-injak. Sekarang kita harus menginjak iblis. Dia harus di bawah kaki kita. Nggak boleh di sini. Jangan izinkan dia jadi besar lagi. Bahkan membicarakan dia saja, saudara, tabu. Oke, sudah lewat 7 ya. Bisa kita lanjut, saudara. Jadi, saudara, ayo ya waktu setiap pagi ini, saudara ya. Saudara nanti bisa cerita. Dari sana nanti saudara akan ngerti polanya Tuhan. Semua kita. Jadi begitu satu orang bertobat, semua kita pasti bertobat. Itulah sistem kerja Allah. Jadi ketika dia fokus satu orang, itu hasilnya itu hebat sekali. Makanya dia bilang sama Petrus, kalau engkau sudah insaf, kalau kita sudah insaf, kalau satu orang ini sudah insaf, maka kita jadi insaf semua. Berarti saudara, lahir Petrus-Petrus yang lain. Yang insaf menguatkan saudara-saudara.
Ketika terjadi kelaparan, Yusuf sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Wow, mari sekarang kita lihat bumi yang lama sedang berubah menjadi bumi yang baru. Amin. Jadi ketika kita lihat sekarang, wah, ada mulai kegairahan gitu ya. Itu semua karena ada orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Jadi jangan percaya dengan berita, oh nanti akan terjadi. Enggak, saudara. Semua tergantung, saudara. Dan sekalipun mungkin di tempat lain itu ada terjadi, itu tidak akan menyentuh saudara selama saudara tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak perlu membangun, pergi kemana, lari kemana, tidak. Kalaupun sampai rasanya, wah seperti di depan pedang kita. Sikap hati kita. Nggak berani nyentuh loh saudara. Sekali saudara begini, langsung terlempar mereka, saudara. Itulah Tuhan di dalam kita. Ayo ya, kita tetap tinggal dalam Dia. Mari perhatikan setiap hari. Besok kita ibadah, gitu kan? Senin lagi, itu selalu berbeda. Saudara. Semua kita benar-benar mengalami Dia. Dan Dia akan menarik semua orang datang kepada Dia. Pasti. Yang tadinya mungkin membenci saudara. Yang tadinya mengolok-olok saudara. Oh, kamu gini. Oh, kamu ini ya. Nanti saudara akan lihat mereka. Oh, ternyata itu adik bungsuku. Oh, ternyata itu harus mengisi kursi yang kosong di meja makan kami. Dengan apa ya? Saudara akan terima nanti hati itu, saudara. Ya. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan di depan kita ini, saudara. Wow. Yang tadinya menegangkan, ya. Sukacita berlimpah-limpah. Itulah pencapaian kita di Bukit Sion. Wow, itu menjadi ini waktu-waktu benar-benar luar biasa di depan. Lewat 11 terus diingatin. Anak saya mau sekolah ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Oh, kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Engkau menyegarkan kami dengan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh memandang wajah-Mu dan dipuaskan oleh wajah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu lah hidup kami. Kalaupun ada di antara kami yang kerja, ada yang sekolah, oh semuanya kami membawa surga kemanapun kami berada. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu besok kita ibadah ya. Ada ibadah Zoom ya. God bless. Memberkati ya.